Proses imunitas. Mekanisme pertahanan di dalam tubuh manusia mempunyai kompleksitas yang rumit. Sistem jaringan dan sel di dalam tubuh manusia saling bekerja sama melindungi tubuh dari infeksi virus, jamur, dan bakteri. Ketika tubuh mempertahankan serangan infeksi yang masuk di dalam tubuh, ada dua sistem imun yang bekerja. Kedua sistem tersebut yakni sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Sistem imun non-spesifik itu terdiri dari kulit dan kelenjar, termasuk juga lapisan mukosa dan enzimnya. Saya akan jelaskan mengenai sistem imun non-spesifik terlebih dahulu. Ya, jadi sistem imun non-spesifik atau innate immune system itu merupakan sistem pertahanan tubuh yang utama. Sistem ini disebut juga sebagai sistem imun bawaan. Imun bawaan yang mempunyai peranan penting dalam melawan infeksi adalah neutrofil dan makrofag. Pertahanan imun non-spesifik termasuk cedera jaringan atau peradangan, interferon yakni mempertahankan sel dari infeksi virus, natural killer cells atau mencegah infeksi dan menghancurkan sel kanker, dan sebagai sistem komplement. Yang pertama adalah peradangan. Peradangan merupakan salah satu reaksi pertahanan tubuh yang diawali oleh kerusakan jaringan atau infeksi karena terjadinya trauma fisik dan kimia. Nah, secara umum gejala peradangan itu disertai dengan rubor, kalor, dolor, dan function leisa atau perubahan fungsi. Proses terjadinya peradangan itu diatur oleh sistem komplement seperti prostaglandin E2 prostaglandin E2 atau PGE2, kemudian transforming growth factor B, TGFB, interleukin 10 atau IL-10, dan glukokortikoid. Peradangan dibagi menjadi 3 keadaan, yakni radang akut, radang subakut, dan radang kronis. Dalam proses penyembuhan peradangan sistem imun non-spesifik itu membawa fagosit dan protein plasma ke lokasi yang mengalami kerusakan untuk mencapai 3 tujuan, yaitu mengisolasi, mematikan penyerang, dan menghancurkan, membersihkan debris, serta proses penyembuhan dan perbaikan. Ketika kulit mengalami peradangan dan mengalami kerusakan di bagian eksternal, makrofag bertugas melawan mikroba yang masuk. Makrofag bekerja dengan memakan debris dan kontaminan yang ditemui. Saat antibodi menaklukkan serangan mikroba, bagian arteriol melebar untuk meningkatkan aliran darah ke tempat cedera. Aliran darah lokal inilah yang nantinya membawa lebih banyak leukosit fagositik dan protein plasma untuk melawan bakteri. Ketika bakteri menang, perlahan luka akan mengalami vasodilatasi lokal atau mengalami penciutan pembuluh darah. Nah, vasodilatasi itu dipicu oleh histamin yang dibebaskan oleh sel di jaringan yang rusak. Ketika histamin bekerja, pori kapiler itu akan membesar untuk memudahkan protein plasma masuk ke jaringan yang mengalami peradangan. Kulit yang mengalami peradangan bisa mengalami sensasi sakit yang bermacam-macam. Misalnya, kulit terasa panas akibat terjadi peningkatan aliran darah arteri hangat ke jaringan yang rusak. Sementara itu, timbulnya rasa nyeri pada peradangan disebabkan terjadinya peregangan lokal di dalam jaringan yang mengalami pembengkakan. Nyeri juga bisa timbul akibat produksi lokal pada reseptor neuron aferen yang terjadi di titik peradangan. Ketika protein plasma mengalami peradangan, sistem imun yang paling penting adalah sistem komplement pembekuan dan anti pembekuan.
Di tahap ini ada istilah fibrinogen, yaitu sistem akhir dalam sistem pembekuan. Fibrinogen adalah zat pembentuk fibrin. Fibrin berfungsi untuk membentuk bekuan cairan interstisium di kawasan luka yang diserang. Proses ini merupakan upaya isolasi atau pembentengan pada bagian yang cedera. Pembentengan juga berfungsi untuk memperlambat penyebaran bakteri. Ada beberapa cara perpindahan leukosit ke dalam jaringan. Yang pertama secara marginasi, yakni proses melekatnya leukosit, terutama neutrofil dan monosit ke lapisan dalam jaringan kapiler endotel. Yang kedua, diapedesis, proses perpindahan menjauhi pembuluh darah secara amuboid. Cara ini umumnya dilakukan dengan membuat saluran panjang melalui pori kapiler. Ketiga, kemotaksis, proses perpindahan karena pengaruh kimia yang dihasilkan oleh sistem imun. Proses keluarnya leukosit dan makrofag ke tempat peradangan dibarengi oleh sel fagositik. Fagositik merupakan sel yang dihasilkan oleh sumsum tulang belakang yang dimana terdapat neutrofil yang mampu meningkatkan fagonistik 5 kali dari normal ya. 5 kali dari normal. Peningkatan produksi neutrofil itu juga akan mempengaruhi produksi monosit dan menambah jumlah sel imun. Proses kerja neutrofil dan makrofag adalah membersihkan peradangan yang terinfeksi oleh toksik dan debris. Pembersihan ini merupakan tindakan pembersihan utama respon peradangan melalui mekanisme fagositik dan non-fagositik. Sel fagositik mengandung lisosom. Di dalam lisosom itu terdapat enzim hidrolitik. Sel fagositik inilah bekerja untuk menginternalisasi sasaran. Sementara itu, lisosom bergabung dengan membran yang berfungsi untuk melepaskan enzim hidrolitik dan menguraikan bahan yang terperangkap dan menyebabkan fagosit tersebut mati akibat akumulasi toksik dari degradasi partikel lain. Prinsip sistem imun dalam menghadapi peradangan adalah menyerang dan membersihkan bakteri penyebab peradangan, kemudian melakukan perbaikan jaringan. Misalnya jaringan organ seperti hati, kulit, dan tulang akan kembali normal dengan proses regeneratif. Sel-sel spesifik organ di dekat cedera melakukan pembelahan untuk memproduksi yang mengganti sel yang hilang. Salah satunya fibroblast yang termasuk sel jaringan ikat. Fibroblast membelah diri untuk mengeluarkan protein kolagen. Fungsinya untuk mengganti sel mati akibat peradangan. Untuk proses non-generatif seperti otot dan saraf, sel-sel penyembuhan dibentuk oleh jaringan perut. Kemudian yang kedua adalah interferon. Interferon merupakan proses mengeluarkan sel yang terinfeksi oleh virus. Efek interferon sebagai anti kanker dan antivirus tidak hanya itu. Interferon bekerja untuk memperlambat pembelahan sel tumor. Interferon mengeluarkan resistensi non-spesifik terhadap infeksi transien yang sifatnya mengganggu replikasi virus. Pada dasarnya, interferon sebagai penghambat berkembangnya virus. Hal ini karena sifat interferon hanyalah menghasilkan enzim penghambat menghasilkan enzim penghambat. Dengan kata lain, interferon sebagai strategi pertahanan umum, namun memiliki cara kerja cepat terhadap invasi virus. Bahan interferon meningkatkan sel pembunuh alami dan limfosite sitotoksik. Limfosite sitotoksik. Nah, kedua sel ini berfungsi melawan sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Kemudian yang ketiga adalah sel pembunuh alami atau natural killer cells. Sel pembunuh alami berfungsi menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan kanker sejak pertama kali ditemukan di dalam tubuh. Sel ini menghasilkan serangan ke sel yang terinfeksi virus dalam kurun waktu tertentu. Jenis sel yang diserang pun hanya sel virus yang telah diketahui sebelumnya. Sel ini masih membutuhkan periode pematangan terlebih dahulu sebelum sel pembunuh alami melakukan serangan mematikan. Kemudian yang keempat, sistem komplement. Sistem komplement merupakan sistem imun yang bereaksi secara non-spesifik akibat respon invasi organisme. Sistem invasi dapat dilakukan oleh pejanan mikroorganisme. Fungsi sistem komplement adalah sebagai kemotaksin, opsonin, membantu dalam pelepasan histamin, dan mengaktifkan kinin.